Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tony Markada pada sesi edukasi hukum kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para sahabat ASP Law Firm dimanapun Anda berada. Ya, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, ya, dan juga semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada sesi video kali ini saya akan membahas mengenai kaitannya dengan pemilu ya. Kita sering mendengar adanya janji-janji politik yang disampaikan oleh para calon legislatif atau caleg ya. Entah itu calon legislatif di DPR, kabupaten atau kota, atau bahkan di provinsi. Dan juga terutamanya calon presiden atau wakil presiden dan wakil presiden. Nah, biasanya dalam menyampaikan kampanye itu mereka menyampaikan janji-janji politik ya. Mungkin diantaranya ada salah satu paslon yang menyampaikan janji dengan menawarkan janji politiknya berupa makan siang dan minum susu gratis ya. Apakah janji-janji ini bisa kita tagih atau bisakah kita gugat ya di dalam secara hukum gitu ya, dalam hukum. Nah, untuk menjawab itu, bagi Anda yang penasaran dan ingin tahu apakah hal tersebut bisa kita gugat, simak terus video kali ini sampai dengan selesai. Baiklah sahabat ASP Law Firm dimanapun Anda berada, seringkali kita mendengar bahwa calon legislatif atau calon presiden itu menyampaikan janji-janji politiknya pada saat kampanye ya. Nah, janji-janji tersebut apakah bisa kita gugat ya? Apakah janji-janji tersebut termasuk dalam suatu perikatan dalam hukum perdata? Nah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa perjanjian ya menurut salah satu pakar hukum ya, Subekti menyampaikan bahwa perjanjian tersebut adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain. Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, maka dari perjanjian tersebut, dari peristiwa tersebut, timbullah suatu perikatan. Manakala terjadi hal tersebut, maka perikatan tersebut kita dapat kategorikan sebagai jika janji tersebut tidak ditepati atau tidak dilaksanakan, maka itu masuk dalam kategori wan prestasi. Nah, lantas bagaimana hubungannya dengan janji-janji politik yang disampaikan oleh para calon legislatif, entah itu calon legislatif di DPRD kabupaten atau kota, atau juga provinsi ya, atau bahkan presiden sekalipun, calon presiden sekalipun. Nah, dalam undang-undang pemilu sendiri itu diperbolehkan para calon tersebut ya, paslon-paslon tersebut untuk berkampanye, di mana dalam kampanye tersebut memaparkan isi daripada visi misi mereka. Tentu dalam visi misi mereka juga ada program-program yang mereka tawarkan kepada masyarakat ya. Program-program tersebut bisa berupa misalnya makan siang dan minum susu gratis gitu ya bagi anak-anak gitu ya, anak-anak sekolah. Nah, itu merupakan salah satu contoh daripada program-program atau janji politik yang ditawarkan oleh para paslon tersebut. Janji-janji politik tersebut tidak termasuk dalam kategori perikatan. Dalam hal ini, contohnya misalnya perjanjian antara dua orang atau lebih begitu ya. Itu perjanjian tersebut bisa ditulis atau secara langsung disepakati. Sedangkan dalam masa kampanye itu tidak ya. Maka boleh-boleh saja para pasangan calon itu memaparkan janji-janji politiknya. Akhirnya janji-janji politik tersebut mereka paparkan, disampaikan untuk menarik suara, menarik pendukung ya kepada masyarakat agar mereka bisa terpilih menjadi anggota legislatif atau menjadi presiden. Nah, oleh sebab itu maka karena tidak bisa digugat karena bukan termasuk dalam kategori perikatan, maka bagaimana langkah seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa dapat menagih janji-janji politik yang disampaikan oleh para paslon tersebut. Nah, maka dalam hal ini
cara masyarakat agar bisa menagih janji-janji politik tersebut, mereka bisa melakukan menagih hal tersebut kepada para anggota ya Dewan Perwakilan Rakyat dari tiap-tiap daerah masing-masing. Maka dalam hal ini DPR ya itu berhak untuk menagih janji-janji ya, janji-janji atau program-program visi misi yang disampaikan oleh calon presiden tersebut, manakala ketika mereka sudah disahkan menjadi presiden atau menjadi anggota legislatif ya, entah itu bupati ataupun gubernur. Nah, ada hak yang diperoleh oleh DPR ya, dalam hal ini untuk menagih daripada janji-janji politik tersebut, yaitu DPR bisa saja mengajukan hak interpelasi ataupun hak angket ya. Jadi fungsi dari DPR itu diantaranya adalah mengawasi daripada kinerja presiden atau kinerja gubernur ataupun bupati ya. Nah, tiap-tiap tingkatan tersebut kan ada DPR-nya ya kan, ada lembaga legislatifnya, maka mereka memiliki peran itu, memiliki wewenang itu, mengawasi kinerja pimpinannya ya, mengawasi kinerja presiden. Selanjutnya, tugas dari DPR juga yaitu adalah budgeting. Nah, pengawasan terhadap anggaran. Nah, oleh sebab itu maka DPR itu berfungsi sebagai penagih janji politik para ya calon presiden tersebut yang telah disahkan menjadi presiden. Nah, jadi itulah pemaparan mengenai apakah bisa janji politik yang disampaikan oleh para paslon itu ditagih ya, atau ditagih di dalam suatu persidangan gitu ya, misalkan masuk ke dalam kategori wan prestasi, maka hal tersebut tidak dapat. Jadi para paslon itu bebas menyampaikan visi misi mereka, program-program mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi janji-janji politik mereka. Nah, pada akhirnya janji-janji tersebut tidak bisa kita gugat ya dalam kategori wan prestasi misalnya ke pengadilan, itu tidak bisa ya, karena hal tersebut bukan merupakan suatu perjanjian suatu perjanjian yang didefinisikan atau yang didefinisikan oleh pakar tadi yang saya sebutkan ya, Subekti, bahwa perjanjian tersebut harus di antara dua orang. Nah, maka peristiwa tersebut bisa dijadikan sebagai suatu perikatan. Karena hal ini tidak bisa, maka perjanjian politik tersebut tidak bisa digugat di pengadilan. Begitu ya. Jadi itulah materi yang sedikit informasi yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya para penonton setia sahabat ASP Law Firm ya dapat mengetahui hal ini. Jadi bagaimana kita bisa menagih janji politik tersebut. Janji-janji politik dari para calon itu adalah dengan melalui lembaga legislatif ya, setingkat misalkan di kabupaten atau di kabupaten kota atau di provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, maka itulah tahapan atau cara-cara agar kita sebagai masyarakat bisa menagih janji-janji daripada para paslon tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah atau mungkin jika ada yang ingin ditanyakan ya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti pada video berikutnya akan kami jawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.